أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini, pagi hari Jumat, hari yang terbaik, Sayyidul Ayyam, pemimpin dari semua hari, bahkan lebih baik daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah dan menunggu sampai matahari terbit dengan berzikir, ya. Dengan berzikir, di antara zikir adalah pendengar ceramah. Mendengar ceramah itu dinamakan dengan zikir, ya. Jadi pahalanya sama dengan zikir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jika dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah berzikir. Berzikir di situ dengerin khutbah. Fas'au, maka segeralah, ya, ila dzikrillah, kepada berzikir, ya. Berzikir di situ dengerin khutbah. Jadi dengerin ceramah, dengerin khutbah itu sama dengan pahala berzikir, ya. Dan disunnahkan kita setelah salat subuh, kata Rasulullah dalam hadis, ya, siapa yang salat subuh berjamaah lalu menunggu sampai matahari terbit lalu salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah yang sempurna. Nabi setelah salat subuh berjamaah, beliau menunggu sampai matahari terbit. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini adalah bertepatan dengan 1 Muharram. 1 Muharram kita sebagai umat Islam, ya, menjadikan 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Banyak sekali yang kita saksikan di media sosial, di medsos, ya, yang mengajak untuk puasa akhir tahun, puasa awal tahun, ya. Kalau puasa akhir tahun dan awal tahun tidak ada, tapi kalau puasa Zulhijjah dan Muharram ada, ya. Kalau puasa Zulhijjah dan Muharram, karena 2 bulan ini termasuk bulan haram. Nabi dalam hadis mengatakan sum al-ashhurul hurum, sum al-ashhurul hurum, sum al-ashhurul hurum, puasalah di bulan haram, puasalah di bulan haram, puasalah di bulan haram. Jadi bulan haram dianjurkan puasa. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi Dzulhijjah dan Muharram termasuk bulan haram, dianjurkan kita memperbanyak puasa. Tapi kalau puasa awal tahun dan akhir tahun tidak ada, karena belum ada tahun baru Hijriyah di masa Rasulullah. Baru ada tahun baru Hijriyah itu di masa Umar ibn Khattab. Baru ada tahun Hijriyah, ya, tahun Hijriyah. Adapun bulannya sudah ada. Kalau bulannya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, ya, kalau bulannya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nama hari sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau untuk tahunnya belum. Tahunnya belum. Di masa Umar ibn Khattab, Umar selalu menerima surat dari penguasa-penguasa non-muslim, dan di situ ada tahun, ya. Ada tahun Masehi sudah ada, kan? Ada tahunnya. Lu Islam nggak ada tahunnya nih, ya. Baru Umar yang pertama kali berinisiatif, gimana kalau kita tentukan tahun Hijriyah kita, tahun Islamnya, tahun Islam. Akhirnya sahabat sepakat untuk membuat tahun Islam, ya, tahun Islam. Cuman dari mana mulainya? Apakah dari Nabi lahir atau dari Nabi menjadi Nabi
atau dari Nabi hijrah, itu yang mereka masih berbeda pendapat ya. Walaupun akhirnya diputuskan sejak Nabi hijrah. Ya udah, kita tetapkan sejak Nabi hijrah, karena sejak Nabi hijrah itu umat Islam sudah lebih kuat ya, sudah punya wilayah tersendiri yaitu Madinah ya. Kalau dulu di Mekah masih seperti numpang gitu kan, karena yang berkuasa orang kafir. Tapi sejak Nabi hijrah itu sudah punya wilayah sendiri dan sudah ada kota Madinah sebagai kota Rasulullah SAW. Akhirnya diputuskanlah sejak Nabi hijrah. Nabi hijrah itu bukan bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Jadi bukan bulan Muharram, bukan, bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa dipilih Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah? Karena bulan Muharram adalah pertama bulan haram. Yang kedua, karena Nabi namakan bulan Muharram itu sebagai bulan Allah. Jadi bukan karena Nabi hijrah di bulan Muharram, bukan ya. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, Nabi lahir Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, dan wafat Rabiul Awal. Kenapa dipilih Muharram? Keputusan Umar Ibn Khattab, karena Muharram satu-satunya bulan yang dinamakan dengan bulan Allah. Tidak ada bulan yang lain dinamakan bulan Allah. Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, kata Rasulullah, afdhalus siyam ba'da Ramadan as-siyamu fi syahrillahil Muharram. Puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Di bulan Allah, bulan Muharram. Itu Nabi nyebutnya. Jadi karena itu maka Abu Bakar milih Muharram. Jadi bukan Muharram Nabi hijrah, bukan. Nabi hijrah Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal, cuman kebetulan ya 2 bulan sebelumnya yang paling dekat, karena Umar mau menentukan dari bulan apa. Kalau ditarik ke Ramadan terlalu jauh. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, gitu kan? Terlalu jauh kalau mau ditarik ke Ramadan. Karena Ramadan yang baik. Ya, bulan paling baik bulan Ramadan. Ya. Nomor 2 Muharram. Ditarik ke Ramadan terlalu jauh dari hijrah Nabi. Tapi ditarik ke depan lebih dekat. Karena Muharram 2 bulan sebelum Rabiul Awal, maka ditariklah bulan Muharram. Jadi bukan Muharram bulan hijrahnya Nabi, bukan. Tapi itu keputusan Umar Ibn Khattab, karena ada 2 bulan yang terbaik, Ramadan sama Muharram. Mau pilih yang mana? Ramadan terlalu jauh, karena Rabiul Awal itu bulan ketiga. Ramadan bulan ke berapa? Ramadan bulan ke-9 ya. 3 dengan 9 beda 6 bulan. Kalau Muharram bulan pertama, selisihnya cuma 2 bulan, maka ditariklah di awal, yaitu bulan Muharram. Jadi karena sebagian orang menganggap Muharram Nabi hijrah di bulan Muharram, bukan. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, tapi ditarik ke depan karena Muharram adalah bulan satu-satunya yang dinamakan dengan bulan Allah ya, dan yang terbaik menurut sebagian ulama, yang terbaik dari 4 bulan haram. 4 bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab ya. Sebagian ulama mengatakan bulan Muharram bulan yang terbaik karena bulan Muharram dinamakan oleh Nabi dengan bulan Allah. Jadi nggak ada puasa di awal tahun, puasa di akhir tahun, tapi yang ada puasa bulan Dzulhijjah sama bulan Muharram. Jadi kalau ada yang mengatakan keutamaan puasa akhir tahun, nggak ada, karena nggak belum ada tahun Hijriah di masa Rasulullah SAW, dan belum ditetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun. Baru ditetapkan di masa Umar Ibn Khattab. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apapun yang bermanfaat buat kita maka dibolehkan. Ada kaidah dalam ilmu fikih, al aslu fil asya'in nafi'ah al ibahah. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah dibolehkan. Bermanfaat kalau kita punya tahun Hijriah, bermanfaat kalau kita punya tahun Islam. Kenapa? Dengan adanya tahun Islam kita tahu berapa tahun sejarah Nabi hijrah tahun keberapa, Nabi wafat tahun keberapa ya, Abu Bakar wafat tahun keberapa ya, Nabi wafat tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi, Abu Bakar tahun ke-13 ya, Umar tahun 23. Dari mana kita tahu? Karena ada tahun Hijriah.
karena ada tahun Islam. Jadi ada yang bermanfaat. Apapun kalau bermanfaat maka dibolehkan. Ya. 23 Utsman tahun ya 36 kalau nggak salah ya. Ali tahun 40 ya. Husain tahun berapa wafatnya? Ya, peristiwa Karbala tahun 60 ya. Nah itu kita tahunya karena ada tahun Islam. Coba kalau nggak ada tahun Islam. Jadi artinya apa? Apapun yang bermanfaat maka dibolehkan, termasuk dengerin ceramah seperti ini. Kalau mau cari-cari hadisnya, tidak ada Nabi kuliah subuh. Nggak akan ketemu Nabi kuliah subuh, ya. Tapi bermanfaat. Kalau nggak ada kuliah subuh, pulang semua, gitu kan? Daripada pulang semua, mending kita nunggu sampai matahari terbit dengan mendengarkan ceramah. Karena mendengarkan ceramah pahalanya sama dengan zikir, sebagaimana disebutkan di surah Al-Jum'ah tadi. Hijrah secara bahasa, hijrah itu artinya meninggalkan. Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, ya. Si fulan hijrah berarti dia meninggalkan hal-hal yang enggak baik, ya. Atau hijrah dari tempat ke tempat, ya. Namanya meninggalkan, bahasa Arabnya hijrah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkata Rasulullah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini ditinggalkan, ya. Orang banyak meninggalkan Al-Quran, enggak baca Quran lagi, enggak memahami isi Quran lagi, enggak terlalu mementingkan Quran, ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai menggeliat perhatian terhadap Quran, ya. Sekolah-sekolah tahfiz pada laku semua, ya. Jadi orang pada kepengen anaknya hafal Quran gitu kan, ya. Alhamdulillah, ya. Mahjurah dari kata mahjurah ini. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjurah. Ya, mahjurah dari kata hijrah. Sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ditinggalkan, ya. Mahjurah dari kata hijrah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu limri'in muslim ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjur, yahjur dari kata hijrah, yahjur meninggalkan saudaranya, ya, lebih dari 3 hari. Nggak boleh kita meninggalkan saudara kita lebih dari 3 hari. Meninggalkan di situ apa? Nggak mau negur, nggak mau ketemu, pokoknya aneh nggak mau ketemu lebih dari 3 hari, nggak boleh. Saudara sesama muslim, apalagi kalau suami istri, ya. Kalau saudara sama muslim aja nggak boleh lebih dari 3 hari, apalagi suami istri. Jadi kalau suami istri kalau lagi berantem, ya maksimal lah 2 hari, ya maksimal lah 2 hari kalau nggak menegur. Itu pun nggak boleh pindah kamar, nggak boleh, ya nggak boleh pindah kamar, ya. Jadi seringkali di kita gitu kan, kemarin ya pekan yang lalu ada yang curhat gitu kan, Ustadz, istri saya ninggalkan saya, ya, dia pulang ke rumah orang tuanya. Udah berapa lama? Udah bertahun-tahun, ya. Apakah dia sudah cerai? Enggak. Kalau itu enggak cerai kan enggak, karena cerai ada di tangan laki-laki. Kalau itu enggak cerai kan enggak cerai, ya. Karena cerai di tangan laki-laki, kecuali dia ngajukan cerai. Tapi kalau dia ngajukan cerai juga dosa hukumnya dia. Loh kenapa? Dia yang kabur, bukan suami yang kabur. Kalau suami yang kabur baru dia punya hak untuk minta cerai. Kalau dia kabur dia nggak berhak minta cerai, ya. Kenapa? Karena dalam sighah ta'liq talaq disebutkan, jika saya meninggalkan istri saya, tidak menjalankan kewajiban saya sebagai suami, ya, selama sekian bulan dan dia keberatan, ngadukan ke pengadilan, pengadilan menyetujui, maka jatuh talak 1. Baru itu bisa talak. Kalau enggak bisa, ya. Jadi kalau dia yang kabur, dia yang salah berarti, ya. Enggak berhak dia minta cerai. Kalau dia minta cerai juga, ya, kata Rasulullah, ayyuma imra'atin, ya, sa'alat min zawjiha talaq min ghairi ba'sin, siapapun perempuan meminta kepada suaminya cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak akan la tashummu raihatal jannah, enggak akan mencium aroma surga. Jadi kalau dia yang kabur, enggak boleh dia minta cerai. Kecuali kalau suaminya yang kabur. Suaminya kabur sekian bulan, ada disebutkan dari sighah ta'liq talaq.
sekian bulan kabur, nggak pulang-pulang, nggak ngasih nafkah gitu kan. Nah ini baru berhak dia minta cerai. Kalau dia kabur nggak berhak dia minta cerai, ya. Jadi itu sampai nangis-nangis ya karena istrinya minta kabur dari rumah, ya. Sejak kapan kabur? Sejak saya haji. Diajak haji nggak mau haji, ya. Diajak haji nggak mau haji tapi kabur, ya. Nah, itu yang salah, ya. Dosa hukumnya, ya. Siapa yang punya kesempatan untuk haji lalu dia tidak haji, maka khawatir, kata Nabi, dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Jadi hijrah artinya meninggalkan. Jadi nggak boleh kita meninggalkan saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau itu marah sehari 2 hari ya nggak masalah. Hari ketiga tegur, ucapkan salam, temui, ya. Itu secara bahasa. Secara istilah, hijrah adalah meninggalkan tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik, ya. Atau meninggalkan kebiasaan yang nggak baik kepada kebiasaan yang lebih baik, atau meninggalkan keyakinan yang salah kepada keyakinan yang benar, atau meninggalkan pemahaman yang kurang tepat dengan pemahaman yang lebih tepat atau yang lebih benar. Jadi itu namanya hijrah. Setiap saat kita diperintahkan untuk hijrah. Jadi bukan hanya pindah dari tempat ke tempat, tapi dari kebiasaan, dari keyakinan, dari pemahaman, dari perbuatan, ya, yang kepada yang lebih baik, maka itu namanya hijrah. Cerita tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam beberapa hadis, ya. Tadi saya mau lihat jilid 1 tapi nggak ada, ya. Ini saya udah tulis di sini, ya, dari Abu Bakar Siddiq. Hadisnya riwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim At-Taimi bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu an. Dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama orang. Abu Bakar itu nama panggilan, ya. Abu itu bapak, Bakar itu cepat, bapak yang cepat melakukan kebaikan, ya. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, aku tidak pernah sekalipun bisa mendahului Abu Bakar, ya. Di saat aku datang kepada Rasulullah membawa setengah dari hartaku, aku infakkan di jalan Allah, ya. Aku merasa aku yang paling banyak berinfak, tapi ternyata Abu Bakar bawa semua hartanya, ya. Jadi nggak pernah aku mendahului Abu Bakar. Jadi itu makanya dipanggil dengan Abu Bakar, ya. Abu Bakar, bakar itu artinya cepat, bakar, ya. Tapi bisa juga Abu Bikir, bisa Abu Bakar. Bikir itu perawan, karena Abu Bakar punya anak perawan yang dinikahkan kepada Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar itu panggilan. Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi, ya, radhiyallahu anhu. Ketemu nasabnya dengan Rasulullah tapi jauh banget, ya, jauh sekali. Wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Ayah dan ibunya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya muslim, ibunya muslimah, ya. Istrinya ada yang muslimah, ada yang enggak, ya. Jadi jangan dikirain Abu Bakar istrinya muslimah semua. Ada yang muslimah, ada yang enggak, ya. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Abu Bakar mengatakan, aku melihat kaki-kakinya orang musyrik, wa nahnu fil ghar, saat itu kami berada di gua Thaur. Jadi Nabi waktu hijrah, setelah dapat perintah dari Allah untuk hijrah dan dapat perintah untuk mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Jadi Rasulullah nggak akan melakukan sesuatu kecuali ada perintahnya, dan Rasulullah termasuk orang yang terakhir hijrah. Sahabat yang lain udah pada berangkat duluan, Tibalah suatu masa
Nabi sudah mendapatkan perintah untuk hijrah. Jadi Nabi nggak akan hijrah kalau nggak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah datang perintah hijrah kepada Rasulullah dan mengizinkan kepada Rasulullah untuk mengajak Abu Bakar sebagai teman hijrahnya. Saat Nabi mau hijrah, sampailah ke telinga orang kafir Quraisy, ini Muhammad jangan sampai lolos nih. Muhammad jangan sampai lolos, ya. Dia harus kita habisi, ya. Nanti agama ini akan tersebar kemana-mana kalau dia lolos. Akhirnya dikepunglah rumah Rasulullah SAW di malam yang mana Rasulullah mau hijrah. Ini disebutkan di dalam sejumlah riwayat, ya. Ini hadis yang paling sahih yang ini, ya. Malam itu Rasulullah memanggil Ali untuk siap-siap menggantikan tempat tidurnya. Orang kafir Quraisy sudah ngepung rumah Rasulullah, pokoknya nggak boleh lolos Muhammad kalau lolos ini agama tersebar kemana-mana nanti. Pada malam itu, ya, di saat mereka semua nungguin Rasulullah, dengan izin Allah mereka tertidur semua, ya. Tertidur semua, dan Rasulullah minta kepada Ali gantikan tempat tidur beliau, ya. Nanti ada disebutkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain yang ini, ya. Yang lebih detail ini ada di riwayat yang lain. Jadi Ali menggantikan tempatnya Rasulullah SAW. Ini resiko besar ini menggantikan tempatnya Rasulullah, ya, karena mereka mau bunuh Rasulullah. Bagaimana kalau mereka langsung bunuh, gitu kan? Tapi itulah jasanya Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam, Abu Bakar, Ali dari pemuda yang paling pertama masuk Islam, Abu Bakar adalah orang dewasa yang pertama kali masuk Islam, perempuan adalah Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Orang yang pertama masuk Islam bukan main, mereka, ya, membantu perjuangan Rasulullah SAW. Saat mereka semua tertidur, Nabi keluar. Setelah keluar, Nabi langsung mendatangin rumah Abu Bakar Siddiq dan mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Abu Bakar yang sudah tahu bahwa beliau akan diajak oleh Rasulullah untuk hijrah sudah menyiapkan, ya, penunjuk jalannya. Karena dulu nggak ada Google Map, ya. Jadi harus ada orang yang ahli, ya, untuk melihat arah ke Madinah, ya. Dan yang disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq orang non-muslim, ya, orang non-muslim. Ini menunjukkan bahwa kita boleh mempekerjakan orang non-muslim, boleh. Apapun yang bermanfaat dibolehkan. Ente butuh kepada orang non-muslim, silakan, ya. Pakai tangan orang non-muslim, gitu kan, ya. Nggak bisa buat sesuatu yang bisa buatnya orang non-muslim, silakan, ya. Kita butuh Google Map, ya, datangnya dari orang non-muslim juga Google Map, gitu kan, dibolehkan, ya. Kaidahnya tadi al-aslu fil asya'in nafi'ah al-ibahah. Hukum asal apapun yang bermanfaat maka dibolehkan. Jadi boleh kita minta bantuan sama orang non-muslim, ya. Jadi sekarang lagi heboh, gitu kan, ya. Iran nyerang Israel, ya. Wah, Iran itu Syiah, mau Syiah mau kafir, ya, asal nyerang Yahudi nggak masalah, ya. Kita pakai orang-orang non-muslim nggak apa-apa, ya. Paling tidak orang Palestina bisa menyiapkan diri untuk bisa membuat perlawanan, gitu kan. Jadi nggak perlu berdebat siapa Iran, siapa Amerika. Kalau mereka mau nyerang orang Yahudi, ya kita dukung, ya. Kita dukung, karena orang Yahudi sudah banyak menghabisin orang Islam di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Jadi yang penunjuk jalannya Rasulullah orang non-muslim yang disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Berangkatlah Rasulullah ke Madinah. Orang kafir yang tadi mengepung rumah Rasulullah menyadari Rasulullah sudah tidak ada di rumah. Mereka masuk dulu pertama ke rumah Rasulullah. Diketok pintu, ternyata bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Mereka langsung bergegas ngejar Rasulullah. Dikejarlah Rasulullah, ya. Mereka cari di segala penjuru, ya, di bukit-bukit, di gua-gua, gitu kan, kalau ada Rasulullah bersama Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dulu di Gua Thaur. Gua Thaur itu ada di Gunung Thaur namanya, Gunung Thaur. Kalau Gua Hira itu di Jabal Nur, ya. Arahnya beda, ya.
arahnya beda. Jadi yang ke arah Madinah itu lewat Gua Thur. Jadi Nabi bersama Abu Bakar itu bersembunyi dulu di Gua Thur, ya, karena mereka dikejar-kejar, lalu mereka sembunyi dulu di Gua Thur. Orang kafir Mekah mereka mencari Rasulullah di segala penjuru, di padang pasir, di gunung, di gua-gua. Tibalah mereka saatnya mencari di Gua Thur. Ini di Gua Thur, jangan di sini nih, ya. Tapi subhanallah mereka enggak tergerak masuk ke Gua Thur, ya. Ada riwayat lain yang menyebutkan ada sarang laba-laba. Ya, wah, enggak mungkin Muhammad sama Abu Bakar masuk ke sini, ada sarang laba-laba di sini. Ya, kalau enggak sarang laba-labanya rusak nanti, ya. Kemudian ada burung bertelur di situ. Ada burung bertelur. Ya. Ada 2 burung, hamamatain disebutkan, ya. Ada 2 burung darah yang bertelur di situ. Enggak mungkin Muhammad masuk ke sini. Kalau Muhammad masuk ke sini pasti ini rusak semua. Ya, burungnya kabur setidaknya. Subhanallah, Allah jadikan tanda bahwa gua itu enggak ada orangnya. Ya. Abu Bakar yang berada di dalam melihat ada orang kafir di Mekah lagi kumpul, ya, lagi nyari Rasulullah dan Abu Bakar. Abu Bakar ketakutan. Wajar kalau takut, ya. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin, saya melihat kakinya orang musyrik. Wa nahnu fil ghar, saat itu kami berada di gua. Wa hum ala ru'usina, mereka ada di atas kepala kami, ya. Gua itu kan ada bukit lalu turun baru gua, gitu kan. Wa hum ala ru'usina, faqultu ya Rasulullah, lalu aku mengatakan kepada Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaih, kalau ada seorang di antara mereka melihat apa yang ada di bawah kaki mereka, itu di gua, la absarana, mereka akan melihat kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab kepada Abu Bakar, ma dhannuka ya Abu Bakar bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, kira-kira kalau seandainya ada 2 orang dan Allah yang ketiga, ya, bagaimana pendapatmu? Itu Nabi dengan pertanyaan, ya, ma dhannuka, bagaimana perkiraanmu jika ada 2 orang lalu Allah yang ketiganya? Nabi jawab dengan pertanyaan, ya. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang paling sahih tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Yang detail, yang panjangnya tadi itu tidak ada di sini, ya. Tapi itu ada di riwayat yang lain, nanti akan saya bacakan juga. Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah kadang-kadang pertanyaan adalah jawaban, ya. Kadang-kadang pertanyaan adalah jawaban juga. Betapa banyak Rasulullah ditanya sesuatu, Nabi jawab dengan pertanyaan juga, ya. Tapi bagi orang yang menggunakan logikanya, ini jawaban, ya. Nabi pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ma hukmu qublatis shaim, apa hukum mencium istri saat puasa? Nabi jawab apa? Ma hukmul madmadah, apa hukumnya kumur-kumur, ya. Nah, itu Nabi pakai apa? Pertanyaan, ya. Dan banyak dalam Al-Qur'an pertanyaan tapi berupa jawaban sebenarnya, ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu jawaban langsung, ya. Langsung jawaban, tidak sama pastilah, ya. Ya. Apa hukum kumur-kumur? Tidak batal wudunya, gitu kan? Itu udah jawaban. Jadi jawabannya tidak batal, sama seperti kumur-kumur, gitu kan? Jadi pertanyaan bisa menjadi jawaban. Jadi kalau orang ditanya dan dia jawab dengan pertanyaan, ya, pakai logikanya, ya. Karena ad-dinu aqlun, agama adalah logika. La dina liman la aqlalah, tidak ada agama bagi orang yang enggak menggunakan logikanya. Enggak selamanya itu tekstual, ya. Enggak selamanya apapun jawabannya tekstual, ya. Bisa dengan pakai logika,
Dan ini termasuk juga Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ya, bagaimana pendapat ente? Bagaimana perkiraan ente kalau ada dua orang lalu Allah yang ketiga? Jawabannya aman, ya. Aman kalau Allah yang ketiganya, ya. Jadi kalau Allah yang ketiga aman, nggak bakalan terjadi apa-apa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban singkat tapi menenangkan. Jawabannya singkat tapi menenangkan. Jadi kalau ada orang yang lagi resah, ya, kasih jawaban yang menenangkan. Jangan bikin dia tambah gelisah, tambah resah, tambah ketakutan. Jadi bikin jawaban nggak perlu terlalu banyak, tapi yang menenangkan, tenangkan, ya, tenangkan kegelisahannya. Jadi Abu Bakar lagi gelisah, lalu ditenangkan oleh Rasulullah dengan jawaban, ya, ma dhannuka ya Abu Bakar, ya, bisnaini, dua orang, Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga, ya. Tenang langsung Abu Bakar, ya. Wah, pasti aman berarti, ya, Allah yang ketiganya, gitu kan. Yang kedua, ya, yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah dari cerita ini, ya, bahwa orang yang khawatir dan gelisah itu wajar. Jangankan kita, Abu Bakar aja khawatir dan gelisah. Wajar kalau ada rasa takut, ya. Wajar kalau ada rasa takut. Jadi kalau kita suatu saat gitu kan ada rasa takut, rasa gelisah, wajar, ya. Tapi bagaimana ente menenangkan diri sendiri? Jadi wajar kalau kita gelisah, khawatir ini, khawatir itu, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Ya, pasti kami akan menguji kalian dengan rasa takut, rasa khawatir, ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, bisyai'in minal khauf. Kalimat syai'in menunjukkan rasa takutnya mungkin sedikit, enggak terlalu besar, ya. Jadi wajar kalau kita ada rasa takut. Jangankan kita, Abu Bakar saja takut, ya. Yang keempat, ini betapa dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Betapa dekatnya Abu Bakar dengan Rasulullah, sehingga Abu Bakar yang dipilih Allah. Nabi enggak memilih kecuali Allah kasih wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak mengucapkan apapun kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Rasulullah datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu yang temanin aku hijrah, itu wahyu dari Allah. Jadi Abu Bakar yang dipilih oleh Rasulullah untuk hijrah bersama Rasulullah ke Madinah, ya. Sahabat yang lain udah pada berangkat duluan, kecuali Umar yang belakangan. Kecuali Umar yang belakangan, dia berangkat sendiri, ya. Jadi Abu Bakar ini menunjukkan bahwa Abu Bakar betapa istimewa di sisi Rasulullah SAW. Bahkan menjelang wafatnya Rasulullah pernah mengalami sakit, ya, berapa lama. Itu yang menggantikan imam adalah Abu Bakar Siddiq. Menunjukkan Abu Bakar adalah orang terdekat dengan Rasulullah, ya, orang terdekat Rasulullah, orang yang menemani Rasulullah hijrah, ya, orang yang bisa mendampingi Rasulullah, ya, kemana-mana mendampingi Rasulullah SAW, dan mertuanya Rasulullah SAW. Jadi khalifah yang 4 itu semua ada hubungan pernikahan semua. Abu Bakar mertua Rasulullah, Umar mertua Rasulullah, Utsman menantu, Ali menantu, ya. Jadi ada hubungan pernikahan. Jadi artinya kalau kita mau mendekatkan diri dengan orang lain, ya, pakai hubungan pernikahan, gitu kan. Nikahkan anak dengan anak, ya, atau nikahkan dia dengan anak, atau nikahkan kita dengan anaknya, gitu kan. Jadi ya bisa aja, ya. Jadi hubungan pernikahan mendekatkan hubungan, itu salah satu fungsi dari pernikahan, ya, mendekatkan hubungan, ya, yang tadinya nggak ada hubungan sama sekali, sekarang ada hubungan musyaharah namanya di dalam Islam, ya. Musyaharah itu hubungan periparan, perbesaran, ya. Jadi itu termasuk hal yang mendekatkan, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah. Buktinya dia nikahkan Rasulullah dengan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar saat menikahkan Aisyah dengan Rasulullah masih kecil. Aisyah, ya, umurnya ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Belum balik, belum, ya, belum balik.
Ustaz, emang boleh menikahkan anak yang belum balik? Boleh, ya, dengan syarat, ya, laki-laki yang dipilihkan, ya, dipilihkan oleh bapaknya karena anaknya belum ngerti apa-apa. Perempuan jangankan belum balik, udah balik pun belum ngerti, Pak, ya, udah balik pun perlu wali, harus ada walinya, ya, harus ada walinya. Perempuan itu punya sifat bimbang, jangankan belum balik, udah balik pun masih bimbang dia, ya, masih bimbang, sama siapa ini, sama siapa ini, ada dua orang gitu kan, masih, ya, ini ya boleh dinikahkan anak kecil yang perempuan, ya, selama laki-laki pilihan orang yang bagus agamanya. Kalau bagus agamanya, ayah berhak maksa, ya, jadi ya gak perlu minta izin. Nah ini kadang-kadang di akad nikah, ya, pakai izin-izin segala gitu kan, ya, gak perlu minta izin, cuman pemberitahuan, nak, kamu saya mau nikahkan sama si A, gitu kan. Lihat orangnya bagus agama atau tidak. Kalau bagus agamanya, ayahnya punya hak memaksa, kecuali anaknya punya pilihan yang lebih bagus agamanya, yang lebih bagus agamanya. Pak, ada yang lebih soleh, yang lebih berilmu, yang lebih rajin sholatnya, yang lebih rajin ke masjid, ini baru boleh. Tapi kalau tidak, nggak berhak dia menolak, ya, itu dalam Islam. Makanya Aisyah dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi itu terkait dengan, kalau dalam hukum Indonesia perempuan boleh dinikahkan di usia minimal 19 tahun, ya, 19 tahun, ya. Tapi kalau dalam Islam tidak ada usia minimal, ya, kapanpun boleh dinikahkan dengan syarat kalau dia belum balik, itu ayahnya pilihkan orang yang bagus agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju, kata Nabi. Jika datang laki-laki yang bagus agamanya, dinikahkan. Enggak perlu minta izin, ya. Nah, ini kalau di kita kadang-kadang apa ritual-ritual minta izin itu tidak dalam Islam, ya. Tidak dalam Islam, tapi memberitahu, "Nak, kamu mau saya nikahkan dengan si A." Lihat bagus enggak agamanya. Kalau bagus, terima. Kalau enggak bagus agamanya, ada yang lebih bagus, silakan nanti nolak. Berhak untuk menolak. Karena Nabi mengatakan idza ja'akum man tardawna, jika datang yang bagus agamanya, itu syaratnya bagus agama. Kalau enggak bagus agama tidak, ya. Nah, itu kedekatan Rasulullah dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling istimewa di sisi Rasulullah SAW. Wajar kalau beliau adalah khalifah yang pertama, ya, karena sahabat saat itu menilai Abu Bakar lah orang yang selalu mendampingi Rasulullah, bahkan Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah saat Rasulullah berhalangan menjadi imam. Inilah kesalahan orang Syiah, ya. Jadi orang Syiah itu, Ustadz, Syiah itu apa? Syiah itu yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, ya. Kalau menilai Abu Bakar tidak kafir, bukan Syiah, Pak, ya. Kalau enggak menilai Umar kafir, bukan Syiah. Kalau tidak mengkafirkan sahabat, bukan Syiah. Tapi Syiah itu adalah yang mengkafirkan sahabat. Enggak boleh mengkafirkan sahabat. Kenapa? Karena enggak boleh mengkafirkan orang muslim, ya. Jadi Abu Bakar enggak perlu dites keislamannya lagi, karena dia adalah pilihan pertama Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mengkafirkan Abu Bakar, nah itulah Syiah. Tapi kalau enggak mengkafirkan sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, maka dia bukan Syiah, ya. Walaupun menganggap Ali lebih baik, nggak apa-apa kalau menganggap Ali lebih baik, ya. Wah, bagi saya Ali lebih baik, nggak masalah. Tapi itu jangan kafirkan Abu Bakar dan Umar, jangan kafirkan sahabat, ya. Jadi kalau mendahulukan Ali di antara sahabat yang lain, oh enggak, bagi saya Ali yang paling afdol. Abu Bakar gimana? Abu Bakar khalifah Muslim, sahabat Rasulullah, tapi Ali yang lebih baik, nggak masalah. Ya, tidak keluar dari Islam orang seperti itu, ya. Yang nggak boleh mengkafirkan sahabat, mengkafirkan sahabat secara keseluruhan, terutama Abu Bakar dan Umar, ya. Kenapa? Karena kita nggak boleh mengkafirkan orang muslim, nggak boleh kita mengkafirkan orang muslim. Kalau kita mengkafirkan orang muslim, maka kita yang kafir. Kalau kita mengkafirkan orang muslim, maka kita terpental keluar, ya. Karena Nabi dalam hadis mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, saudaranya muslim, hei kafir, lu kafir, gitu kan, ya. Padahal dia enggak kafir, ente yang keluar. Faqad ba'a bi ahadihima, kata-kata kafir itu salah satu. Kalau dia enggak kafir, ente yang kafir berarti. Makanya kita enggak boleh mengkafirkan sahabat, ya. Jadi
kesalahan Syiah itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Ya. Tapi jangan kita langsung menghukumin orang Syiah. Tes dulu ya, Abu Bakar gimana ya? Abu Bakar Muslim? Enggak berarti. Bukan dia berarti ya. Bukan dia Syiah. Karena ada salah satu ulama besar di Indonesia ya, Profesor Dr. Quraish Shihab, kadang-kadang ada yang mengatakan dia Syiah. Ya. Enggak lah. Ente baca di kitab apa? Di kitab Al-Misbah ya, tafsir Al-Misbah, dia masih nyebut Abu Bakar, Umar, masih nyebut Aisyah. Orang Syiah mengkafirkan Aisyah juga. Jangankan Abu Bakar, Aisyah istrinya Rasulullah aja dikafirkan, bahkan dituduh dengan hal-hal yang tidak baik ya. Nah ini ya, itu beda Syiah dengan bukan Syiah. Jadi jangan sembarangan kita nyebut-nyebut orang Syiah ya. Karena Syiah sampai mengkafirkan sahabat dulu baru dia Syiah. Ya, kalau Syiah sesat dengan syarat ya. Syaratnya kita hukumin dia sesat kalau dia kafirkan sahabat. Siapapun sahabat enggak boleh dikafirkan. Ya, karena sahabat dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang yang beriman bersama beliau adalah orang-orang yang sayang kepada orang muslim ya, dan tegas kepada orang kafir. Jadi dipuji Allah dalam Quran. Sahabat Rasul semuanya dipuji Allah dalam Quran, enggak boleh kita kafirkan satu pun. Nah ini hadis yang paling sahih terkait dengan apa? Terkait dengan hijrahnya Rasulullah. Hadis yang lebih panjang lagi, nah itu enggak ada di Bukhari Muslim. Hadisnya ada di Musnad Imam Ahmad. Cerita yang panjang yang tadi saya ceritakan tentang ada burung dan lain-lain, ada sarang laba-laba, itu ada di Musnad Imam Ahmad. Akhrajal Imamu Ahmad fi musnadih. Imam Ahmad dalam musnadnya menyebutkan Ali bin Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ya, di surah Al-Anfal ayat 30. Qala tasyawarat Quraisy, saat turun ayat tersebut orang Quraisy bermusyawarah lailatan di Makkah, suatu malam di Makkah. Faqala ba'dhum idza asbaha fa'athbituhu bil withaq yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nanti besok pagi kita tangkap Muhammad. Jadi itu isi musyawarah mereka, kesimpulan mereka. Wa qala ba'dhum bal uqtuluh, bukan hanya ditangkap, bunuh saja. Wa qala ba'dhum bal akhrijuh, usir saja. Jadi ada yang mengatakan tangkap, ada yang mengatakan usir, ada yang mengatakan bunuh. Fa'atla Allahu nabiyahu ala dzalik. Allah pun memberitahu kepada Rasulullah tentang rencana mereka. Fabata Aliun ala firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah. Di malam itu Ali diminta oleh Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta lahiqa bil ghar. Nabi pun keluar, di sini tidak disebutkan Abu Bakar, tapi ada di hadis yang tadi ya. Wa kharajan Nabi pun keluar hijrah hatta lahiqa bil ghar, sampai kepada Gua Thur. Wa batal musyrikuna yahrusuna Aliyan. Orang kafir Mekah yang tadi sudah ngepung rumah Rasulullah, mereka menjaga rumah Rasulullah dan tidak menyadari bahwa itu adalah Rasulullah, adalah itu Ali bin Abi Thalib. Yahsabunahu Nabi, mereka mengira itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raddallahu makrahum, Allah pun menjawab tipuan mereka. Faqalu aina sahibuka hadza. Mereka pun langsung masuk ke rumah Rasulullah dan mengatakan kepada Ali, mana temanmu? Qala la adri, aku enggak tahu. Faqtassu atharah, lalu pun mereka pun mengikuti jejak Rasulullah, mencari Rasulullah. Falamma balagul jabala, tatkala mereka sampai di Gua Thur, khulita alaihim fasa'adu fil jabal. Mereka bingung, lalu mereka naik di atas gunung, yaitu Gunung Thaur. Famarru bil ghar, mereka pun lewat di depan pintu gua. Farau ala babihi nasjal ankabut. Di pintunya mereka menyaksikan ada sarang laba-laba. Faqalu law dakhala hahuna
kalau mereka masuk ke sini, lam yakun nasjul ankabut ala babi, enggak mungkin ada sarang laba-laba kalau mereka masuk ke sini. Subhanallah, ya, itu adalah merupakan pelindungan Allah Subhanahu. Famakatha fihi thalatha layalin. Di situ Rasulullah bersama Abu Bakar, ya, menginap sampai 3 malam, ya. 3 malam di Gua Thur, dan alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 malam, Rasulullah pun melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar menuju Madinah, ya, ditemani dengan penunjuk jalan yang tadi non muslim, dan dikejar-kejar sama Suraqah, ya, Suraqah, ya, sampai 3 kali Suraqah terprosok, ya, gara-gara ngejar Rasulullah, tapi akhirnya dia masuk Islam. Nah, itulah hijrah, cerita hijrahnya Rasulullah SAW. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mengenal sejarah adalah bagian daripada syariat. Kalau bukan bagian daripada syariat, kenapa diceritakan? Ya, kenapa diceritakan di dalam hadis, gitu kan? Ya, dan dalam Al-Quran banyak cerita. Quran itu 30 juz, itu rata-rata cerita. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Soleh, Nabi Lut, ya, Nabi Hud, gitu kan? Cerita Nabi-Nabi, ya. Rata-rata adalah cerita diciptakannya Adam, ya. Jadi menunjukkan bahwa sejarah itu adalah bagian daripada agama. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mensyariatkan puasa pada hari-hari yang ada sejarahnya, termasuk hari Asyura yang nanti sebentar lagi kita akan ketemu, ya, 10 Muharram. 10 Muharram hari Asyura, ya. Siapa yang berpuasa Asyura maka diampuni dosanya setahun. Ya, 10 hari, berarti ini tanggal 1, berarti 10 hari lagi dari sini, ya, 10 hari lagi dari hari ini, ya, kita akan ketemu, berarti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, berarti ketemunya hari Senin, ya, nanti ketemunya hari Senin, Sabtu, Ahad, Senin, ya. Jadi Senin depannya lagi hari Asyura, disunahkan kita puasa. Kenapa disunahkan puasa Asyura? Disunahkan puasa Asyura karena ada sejarah Nabi Musa. Dzaka yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim. Karena di hari itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ya, Nabi mengatakan wa nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak untuk mengingat sejarah Nabi Musa daripada orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun biasanya puasa di hari Asyura kalau mereka mengikuti syariat yang terdahulu, ya. Hari Ahad, bukan hari Senin. Ini Jumat. Jumat tanggal 1. Iya, sampai Kamis. Oh ya, Kamis, ya. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, betul, Ahad, ya. Jadi nanti Kamis tanggal 7, ya. Kamis tanggal 7. Berarti ya hari Ahad. Jadi jatuhnya hari Ahad. Hari Ahad Asyura, hari Seninnya puasa hari Senin, ya. Puasa hari Senin, dan puasa Muharram pun adalah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Jadi itu terkait dengan apa? Mengenang sejarah. Jadi Islam bukan anti sejarah. Bahkan, ya, 30 juz Al-Quran itu rata-rata sejarah. Semuanya tentang sejarah, ya. Semuanya tentang sejarah nabi-nabi terdahulu, ya. Dan juga Nabi menganjurkan untuk mengenang sejarah. Termasuk Nabi puasa hari Senin juga mengenang sejarah lahirnya Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.